Sebenarnya generasi tua dan generasi muda itu sama-sama terpecah. Mereka kan tuh terlalu tersegmented gitu, jadi misalnya ada politik identitas gitu, kayak jadi lebih milih ini, lebih milih itu. Jadi kan kaum muda yang lihat kayak ngapain sih berantem gitu. Karena keterbatasan secara kesempatan, keterbatasan secara akses, itu membuat golongan-golongan tua itu justru harus memiliki daya juang yang kuat juga. Tapi banyak juga kok anak muda yang masih peduli gitu terhadap negara, mau ikut kegiatan-kegiatan sosial. Salam Indonesia. Kesuksesan kaum muda saat ini tidak lepas dari cara didik kaum tua yang sebelumnya. Hanya saja saat ini pemuda atau kaum Gen Z dan milenial itu menghadapi tantangan yang lebih besar, sehingga butuh kreativitas dan inovasi untuk mereka tetap bertahan dan terus membangun Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Nongkrong Bareng sudah mengundang nih generasi milenial untuk membahas kira-kira masih relevan gak sih nilai-nilai dari generasi tua untuk kita terapkan saat ini. Oke, selamat datang teman-teman. Udah hadir pada kesempatan malam ini. Salam kenal, saya Vivi dan rekan saya. Saya Rizaldi. Saya Chandra. Saya Ari. Aku Nata. Oke, terima kasih ya udah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kita di sini pengen sharing sedikit, discuss, pengen tanya nih tentang pendapat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mendengar kata-kata generasi tua, apa sih satu kata yang terbesit gitu di benak teman-teman? Kalau dari aku sendiri sih intolerir. Oke. Kalau saya sih mungkin terpecah. Kalau dari saya sih berjuang. Di sini ada yang memuji generasi tua, terus di sini ada beberapa hal-hal negatif dari generasi tua. Mungkin coba kita tanyakan ya. Kenapa bisa intolerir sama perpecahan? Kenapa bisa intolerir? Kayak kita bisa ngambil contoh dari kayak pemilu-pemilu sebelumnya. Kayak banyak banget nih cuma gara-gara beda pilihan, kayak lu udah bukan golongan gua. Sebenarnya kan walaupun kita beda pilihan, sebenarnya kan kita mau biar Indonesia itu tetap maju. Artinya kita tetap menghargai pilihan orang lain, bukan malah menghujat apa gimana gitu kan. Karena kan kita tetap satu, persatuan Indonesia. Menarik. Jadi pemuda tuh terkadang punya value yang bisa lebih dalam tanda kutip baik ya dari generasi tua ya. Ya bisa dibilang gitu sih. Ada tiap generasi kan ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi emang yang dominan untuk melihat generasi tua adalah intolerirnya itu ya. Yang selanjutnya perpecahan. Nah, gimana nih? Kalau saya sih sebenarnya mirip sama Bro Nata ya. Sebenarnya generasi tua dan generasi muda itu sama-sama terpecah. Tetapi kita generasi muda itu kan kita melihat generasi tua kita melihat apa yang mereka lakukan. Mereka orang-orang tua kita ya tidak bisa dipungkiri, kita bisa meniru mereka. Nah, kalau permusuhan dan perpecahan itu diwariskan ke kita, menurut saya itu sesuatu hal yang buruk gitu dari generasi tua ke generasi muda. Sekarang coba kita beralih ke pandangan positif terkait generasi muda. Mengimbangi dan Iya, walaupun cuma satu ya, tapi ya bagi kita itu netral lah ya, karena ada Kan alangkah baiknya kalau kita juga melihat dari sisi yang positif, sisi yang negatif. Nah, kalau saya bilang golongan tua ini tergolong memiliki sifat berjuang. Kenapa berjuang? Kalau menurut saya pada zaman golongan-golongan tua itu berjaya, maksudnya berkehidupan, itu kayak secara akses dan secara kesempatan dia untuk meraih sesuatu itu menurut saya cukup terbatas. Jadi sehingga terjadi sebuah persaingan, baik itu persaingan secara antar individu atau antar kelompok, sehingga golongan-golongan tua itu harus memiliki daya juang untuk mendapatkan sesuatu yang dia ingin. Karena keterbatasan secara kesempatan, keterbatasan secara akses, itu membuat golongan-golongan tua itu justru harus memiliki daya juang yang kuat juga untuk meraih, untuk dia bisa, yang misalkan let's say kayak dulu dia hidupnya kurang berkecukupan, untuk dia bisa nggak hidup kayak gitu lagi, dia harus berjuang, mau nggak mau. Kalau nggak ya dia akan tetap ada hidup yang kurang berkecukupan, let's say seperti itu. Kalau generasi muda kayak berjuangnya Kalau gimana nih? generasi muda, yang kalau saya ngeliat sebenarnya tetap ada sisi juang. Cuman menurut saya semakin perkembangan zaman ini, teknologi, akses, kesempatan itu udah mulai cukup luas, dan mungkin juga banyak generasi muda sekarang yang terlahir dalam keluarga yang cukup berkecukupan, sehingga daya juangnya gak begitu sepowerful golongan tua, karena secara akses dan opportunity udah disuguhin, let's say dalam tanda kutip dimanjain gitu. Tapi cuman hanya meminimalisir, tetap ada daya juang karena tidak semuanya juga kan memiliki akses yang sama. Coba kita lebih khususin lagi ya terkait cara bernegara. Coba kita komparasikan antara kaum muda dan kaum tua. Yang saya lihat saat ini kan banyak ya stigma-stigma di lapangan bahwasanya
kaum tua dengan segala kekurangan dan kelebihannya mereka masih sangat mencintai dan sangat bernegara dibandingkan kaum muda saat ini yang katanya apatis. Jadi kalau dilihat 10 tahun atau 20 tahun, let's say 20 tahun ke depan ya, kalau kaum muda ini masih terus, itu berarti negara ini masih tetap ada dibandingkan sama kaum muda. 20 tahun ke depan bisa jadi udah nggak ada karena sifat-sifat apatis tersebut. Gimana menurut teman-teman untuk menanggapi stigma-stigma di masyarakat seperti itu? Sedikit setuju sih dengan pernyataan itu, bahwa sebenarnya perpecahan yang terjadi di antara kaum tua itu karena mereka ya sama-sama pedulilah terhadap bangsa. Ya, sedangkan kita kaum muda memang seperti tadi kata Bro Chandra, terlalu dimanja dengan gadget, teknologi, akhirnya lupa urusan-urusan bersama, urusan negara yang penting. Tapi banyak juga kok anak muda yang masih peduli gitu terhadap negara, mau ikut kegiatan-kegiatan sosial, ikut kegiatan-kegiatan yang membahas diskusi-diskusi negara. Sedikit nambahin juga kayak misalnya kenapa kita misalnya ada juga kaum muda yang apatis gitu. Kalau menurut aku sih itu nggak terlepas dari efek samping kaum tua tadi, kayak misalnya mereka kan terlalu tersegmented gitu. Jadi misalnya ada politik identitas gitu, kayak jadi lebih milih ini, lebih milih itu. Jadi kan kaum muda yang lihat kayak ngapain sih berantem gitu, kalau gitu mendingan gue gak usah pilih siapa-siapa, jadi semua suka semua senang gitu. Nah jadi itu kayak efeknya gitu. Kalau buat nyikapinya sih kayaknya sebenarnya nggak semua kaum muda apatis, mungkin karena menurut kami kayak mungkin suatu saat lagi bakalan era kami gitu, kayak ini masih belum era kami aja, kami masih istilahnya kami masih ngikut dulu lah, nanti kalau udah kami mungkin kami yang bakalan ikut berjuang juga. Nah iya benar banget, kayak meresponnya tadi ada kata mengikuti, dan menurut saya generasi muda zaman sekarang ini banyak bisa dibilang follower lah. Dia mengikuti apa yang lagi tren sekarang, apa yang lagi hype sekarang. Aku mau ikutan, dari ikutan viral lah atau ikutan bisa sama gitu, kayak satu frekuensi gitu. Kayak sifat-sifat ini justru yang kurang baik gitu untuk sebuah negara kita yang kental akan persatuannya itu. Banyak beragam, tapi kalau hanya mengikuti, kita tidak akan menjadi pemimpin. Kita hanya menjadi pengikut saja, negara kita nggak akan berkembang. Kalau kita mau menjadi negara yang maju, kita harus menjadi following, kita harus menjadi pencetusnya gitu. Jadi sifat-sifat yang seperti ini yang seiring berjalannya waktu menurut saya harus perlu diubah gitu untuk bisa menegakkan lagi negara kesatuan Republik Indonesia kita. Ada yang menarik nih tadi dari tanggapannya Bro Chandra ya. Berarti Bro Chandra percaya dong atau setuju nih dengan nilai-nilai intolerir, terus ada perpecahan dari golongan tua gitu untuk golongan muda? Saya setuju sih, karena kan ya ada sisi positif, ada sisi negatif, nggak semuanya pasti positif kan. Pasti ada juga, jadi saya setuju dengan Bro Ari dan Bro Nata mengenai pendapatnya. Nah itu sebenarnya bisa membuat galangan muda tuh jadi lebih semangat nggak sih dengan adanya perbedaan itu? Atau sebenarnya kalau misalkan emang nggak disikapin dengan baik juga sama golongan muda, ya jadinya tidak menghasilkan apa-apa juga gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya perbedaan-perbedaan tadi ada sisi positif dari saya, ada sisi positif negatif dari Bro Nata sama Bro Ari gitu. Kayak justru di sini harus saya melihat bahwa harusnya generasi muda bisa melihat itu, bahwa perbedaan-perbedaan dari sisi positif dan sisi negatif itu bisa jadi comparable bagi mereka, perbandingan bagi mereka, bagaimana mereka merefleksikan hal yang negatif itu justru bisa dikoreksi untuk di kedepannya untuk kembali lagi gitu, mengarah ke yang positif, untuk tujuannya satu ya, kesatuan dan keutuhan bangsa kita, negara Indonesia. Ya tadi terkait perpecahan yang tadi sempat dibahas, sikap atau pandangan negatif dari generasi tua. Yang saat ini emang wacananya itu lagi dibahas terkait kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini banyak digalakkan dan banyak dibahas di kalangan kaum tua gitu, bahwasanya mereka ingin mengkaji ulang undang-undang. Ada juga yang kontra terhadap kaji ulang undang-undang, banyaklah kepentingan-kepentingan. Tapi nggak terdengar tuh di kaum muda terkait kaji ulang dan lain-lain. Sehingga gimana ya kalau kita melihat kaum muda ini kayak nggak ada pergerakan atau nggak ada sense of belonging terhadap negara. Gimana menurut teman-teman? Kalau dari aku sendiri sih ngerasanya bukannya nggak dibicarain di pemuda, dibicarain, tapi kayak masih kayak dari mode to mode gitu loh. Kayak misalnya di obrolan tongkrongan dari jam 1 sampai jam 2 gitu udah bicara tentang ideologi. Mungkin kenapa nggak kurang terdengar, mungkin karena pergerakan yang kita lakukan, diskusi-diskusi dengan pemuda-pemudi yang kita lakukan itu belum dilembagakan aja, belum ada lembaga khususnya gitu, kayak ya udah masih diskusi aja. Tapi sebenarnya sih kita kayak udah ada lah masuk ke situ. Menambahkan lah ya, mungkin menurut saya kaum muda itu memang umur-umur remaja, umur-umur 20 memang masih di golongan apatis untuk politik, untuk negara. Tetapi pasti di satu titik mereka akan sadar bahwa pentingnya Pancasila, pentingnya Undang-Undang Dasar gitu sebagai
penentu hidup mereka. Bisa dibilang kalau di negara-negara lain konstitusi itu menjadi kitab sucinya berkenegaraan. Seperti di Amerika, apapun alasannya, it's my constitutional right. Mungkin kaum muda memang belum sampai ke sana. Mau nambahin juga kayak apa, misalnya kenapa kaum muda masih belum ini, mungkin ada gerakan yang bukan kelihatan juga, mungkin karena efek juga, karena mungkin kita masih ngerasa pemikiran orang tua tuh terlalu konservatif. Kalau misalnya kita nanti kayak ngasih suatu ide yang revolusioner banget, waktu kita ngasih kayak apa sih yang kamu tahu, kamu aja hidup masih di amandemen. Saya hidup udah berapa kali amandemen, sampai mau diganti malah kembali. Berarti masih ada dikotomi antara kaum tua dan kaum muda ya, sehingga kaum muda itu juga agak sedikit mengerem pergerakan mereka gitu. Apa diperlihatkan dengan sangat jelas. Namun kayak kalau misalnya di Badan Tubuh dengan nanti turunannya dengan UU yang ada sekarang ini, menurut aku masih jadi terlalu privatisasi gitu ya, lebih kayak komersial gitu. Emang tujuannya bagus buat ini, tapi mungkin bisa dilihat lagi ke dasar fundamental kita kan demi kesejahteraan rakyat gitu juga kan. Kalau menurut saya sih alasan perlu dikaji ulang itu mungkin kita seperti tadi 2045 udah hampir 100 tahun ya negara ini. Kita mungkin sebagai bangsa kita harus otokritik gitu. Apakah Undang-Undang 45 ini udah dilakuin belum sih sebenar-benarnya? Apakah cuma menjadi jargon-jargon doang di atas kertas? Kalau saya itu sih. Kalau saya sih alasan kenapa ini memang harus dikaji ulang karena menurut saya sendiri kebebasan di sini tuh kebebasannya belum rata gitu. Dari antar golongan, dari antar daerah, dari antar umur, dari antar pekerjaan atau jabatan segala macam masih kurang merata. Dan di sini betul kata Bro Ari, emang generasi muda ini harus bisa mencoba mengkritisi. Menurut saya kebebasan di sini dia harus dibolehkan juga untuk golongan muda, bahwa untuk mengkritisi itu boleh. Jadi kayak jangan takut, kita jangan takut mengkritisi golongan tua, walaupun secara umur memang kita beda. Cuman kita mungkin bisa memberikan pemikiran baru, pencerahan baru, bahwa kita nggak bisa nurut-nurut aja, kita juga butuh bersuara karena ini untuk kepentingan bersama. Sekian perbincangan dari kita. Terima kasih sudah datang dan sudah mengisi acara di Nongkrong Bareng. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan selanjutnya. Mungkin kami pamit undur diri. Buat teman-teman, selamat berjumpa lagi di Nongkrong Bareng selanjutnya. Salam Indonesia. Salam Indonesia.